Hello World, aku Joshua atau juga dikenal sebagai JV dari Coco Coder. Dan di video Algo series kali ini kita akan membahas soal dari PKD bab 6 nomor A yaitu rak buku. Oke, langsung aja ya ke soalnya. Aku akan share screen dulu. Nah, ini soalnya. Seperti biasa, link soal ada di deskripsi, jadi kalian bisa baca-baca dulu soalnya. Dan untuk soal ini cukup singkat ya, dan cukup jelas. Nah, aku udah buat bridge problem statement-nya di sini. Oke, mari kita lihat. Rak buku. Jadi bridge problem statement-nya kita diberikan n bebek dan tingginya diberikan dalam sebuah array H. Nah, jadi kita disuruh tentukan berapa banyak bebek minimal agar total jumlah tinggi mereka lebih dari sama dengan B. B adalah suatu input yang diberikan dari programnya. Oke, jadi kita langsung ke contoh sampelnya aja. Di sini dikasih N-nya sama dengan 6. Jadi di sini N sama dengan 6 dan B-nya 40. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita ambil 3, misalnya kan kita ambil 13, 19, sama 11. 13 tambah 19 tambah 11 itu jumlahnya sama dengan 43. Nah, ternyata 43 ini lebih besar dari atau sama dengan 40, yaitu B yang kita mau. Jadi ini salah satu yang mungkin. Jadi 3 itu masih mungkin supaya jadi ini masih mungkin. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya kan seminimal mungkin. Jadi kalau 3 bisa, apakah 2 bisa? Itu pertanyaannya kan. Nah, ternyata kalau setelah kalian cek untuk semua compare 2, nggak ada yang memenuhi. Ini salah satu contohnya untuk pair 2 19 tambah 18 itu 37. Itu kurang dari 40. Ini nggak mungkin ya. Nah, nanti kita keluarin output jumlah minimum supaya ada setidaknya satu kali cara pemilihan. Dalam kasus ini aku pilih ini dan ini, indeks keempat, kelima, dan keenam, dan jumlahnya harus lebih besar dari sama dengan B. B-nya di sini 40. Nah, contohnya yang ini tadi. Oke, 3 gitu ya. Kalau misalnya 2 nggak mungkin, soalnya nggak ada pair yang jumlahnya lebih dari 40. Begitu. Nah, jadi begitu aja deskripsinya. Jika kalian ingin mencoba soalnya, kalian bisa coba pikirkan dulu dan coba coding dulu. Kalau misalnya kalian masih stuck, kalian bisa lanjut nonton video ini. Oke? Nah, buat yang penasaran, ayo kita lanjut ke solusinya. Pertama-tama kita reduksi soalnya terlebih dahulu supaya jadi lebih gampang ya. Nah, yang ditanyakan minimum. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan persyaratan kalau X bebek itu mungkin untuk suatu nilai X, dan dari 1 sampai X-1 itu nggak mungkin, jawabannya pasti X, ya kan? Nah, jadi algoritmanya kita bisa mencoba dulu mengecek mulai dari yang paling kecil nih. Dari 1 dulu, kita cek 1 bisa nggak? Apakah ada pemilihan 1 yang nilainya lebih besar dari B? Kalau nggak ada, itu kita lanjut ke cek untuk 2. Apakah ada pair yang jumlahnya lebih dari sama dengan B? Kalau nggak ada, kita lanjut ke 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita kalau misalnya udah ketemu, kita bisa langsung berhenti dan keluarkan angka itu. Misalnya kayak tadi, kita udah ketemu 3, itu yang paling kecil, ya udah kita stop di 3 gitu, kayak yang tadi. Nah, jadi sekarang kita hanya perlu membuat cara supaya kita bisa mengecek apakah mungkin masih menggunakan bebek X, banyaknya bebek gitu. Oke? Nah, jadi observasi yang penting, kalau misalnya kita mau mengecek secara naif, kita bisa mencoba semua kemungkinan pemilihan. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Contohnya di sini B-nya 12, X-nya 3, dan ini array-nya itu array H-nya diberikan misalkan begini ya. Nah, untuk semua kemungkinan triplet itu yang mungkin ada 1 plus 2, 1, 2, 4, 1, 7, 2, 1, 7, 4, 2, 4, 7. Jadi semua kemungkinan pemilihan dari pair-pair yang bukan pair, array yang mungkin. Jadi semua kemungkinannya aja, dan kita cek apakah setidaknya ada 1. Karena nggak harus semua, tapi minimal 1 pemilihan sesuai dengan kriterianya gitu ya.
Nah, tapi ini kan pastinya lama banget, soalnya berarti kita harus mencari sebanyak n choose x kali gitu ya. Dari n objek kita harus pilih x kali. Dan ini bisa angkanya gede banget untuk n-nya gede ya, untuk constraint yang gede. Jadi, dan tadi kan n-nya itu 20.000 ya, jadi ini pasti nggak cukup kalau kita misalnya ceknya secara naif. Nah, jadi kita bisa mengecek menggunakan greedy. Nah, apa itu greedy? Greedy itu algoritma yang kita selalu menggunakan selalu menggunakan pemilihan yang optimal, yang kita udah tahu pasti optimal. Jadi kita nggak perlu cek lagi pilihan-pilihan yang lainnya. Nah, untuk soal ini, contohnya, kita itu greedy-nya kita bisa ambil X bebek tertinggi. Lalu kita bandingkan nilainya dengan B. Kenapa? Karena kalau misalnya nilai dari X bebek yang tertinggi, itu kan pasti nilainya lebih besar dari yang lainnya. Dalam contoh kasus ini, X bebek tertinggi itu 3 bebek tertinggi itu 2, 4, dan 7. Totalnya 13. Nah, 13 ini pasti lebih besar dari sama dengan semua kemungkinan pemilihan triplet yang mungkin. Nah, contohnya nih, dia lebih besar dari 12, lebih besar dari 11, lebih besar dari 7 gitu ya. Nah, jadi dia pasti kan selalu angka yang akan selalu paling besar gitu. Dan yang kita diminta itu, kita harus cari angka yang lebih besar dari sama dengan B. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang paling besar nggak mungkin, ya pasti semuanya nggak mungkin. Tapi kalau misalnya yang paling besar mungkin, jawabannya pasti mungkin, karena kita cuma perlu mengecek minimal 1. Jadi tinggal kita hanya perlu mengecek kalau misalnya yang terbesar itu, X terbesar itu nilainya lebih besar dari B atau enggak. Oke? Contohnya di sini, ini X kan hanya 1, 7, 2, 4. Kalau kita cari 3 terbesarnya itu 2 tambah 4 tambah 7, dan ternyata 13. 13 lebih besar dari 12. Artinya untuk X sama dengan 3, ini mungkin ya, X sama dengan 3-nya mungkin. Gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, nanti kita langsung bisa berhenti aja, dan langsung jawab X-nya sama dengan 3 gitu ya. Begitu. Nah, dengan kasus ini, jadi kan berarti kita tinggal, nah kita bisa langsung sort aja gitu ya. Kita bisa langsung sort dan ambil X tertinggi. Oke, kita bikin contohnya ya, dari contoh sampelnya dulu ya. Misalkan kita cek dulu untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, kita ambil yang paling tinggi. Pertama-tama kita sort dulu kan, supaya gampang. 11, 12, 13, 18, 19. Kita ambil yang paling tinggi aja, berarti 19. Apakah 19 lebih besar dari sama dengan 40? Ini kan salah. False. Berarti X sama dengan 1 belum memenuhi. Kita lanjut untuk X sama dengan 2, 6, 11, 11, 13, 18, 19. Kita ambil 2 tertinggi aja. 18 tambah 19, apakah lebih besar dari 40? Jawabannya enggak, false. Berarti kita masih X sama dengan 2 bukan jawabannya. Untuk X sama dengan 3, kita berarti bisa ambil 13, 18, dan 19. Kalau kita hitung penjumlahan ini adalah 50 ya. Berarti pasti dia lebih besar dari 40, dan ini true. Nah, kalau udah true, kita langsung berhenti aja, nggak usah cek untuk 4, 5, 6 seterusnya, karena jawabannya pasti 3 gitu ya. Soalnya kita yang diminta yang terkecil, X terkecil yang mungkin gitu ya. Oke, semoga yang itu cukup jelas. Nah, sekarang kita analisa kompleksitasnya dulu. Kalau kita misalnya ngecek untuk setiap N, dan untuk setiap pengecekan kita perlu sort, terus ambil X tertinggi, itu berarti kita perlu N log N, dan untuk setiap pengecekan. N log N untuk setiap pengecekan, dan ada N kali pengecekan. Nah, berarti total kompleksitas waktunya N kuadrat log N. Nah, ini tentu aja terlalu besar untuk N-nya 20 ya. Di sini kan N-nya 20. Pasti nggak cukup. Jadi, ini masih terlalu lama.
Tapi solusinya sudah benar. Solusi greedy-nya udah benar. Tinggal gimana caranya kita bisa reduce kompleksitasnya. Oke? Tentu saja kita bisa optimisasi ini lebih jauh lagi. Pertama-tama kita notice kalau misalnya array-nya kan nggak bakal berubah. Jadi pasti kita bisa sort aja di awal. Jadi nanti seterusnya nggak usah sort lagi ya. Jadi untuk sort di awal aja dan ambil langsung jumlah X tertinggi aja tanpa harus sort lagi. Gitu ya. Nah, habis itu contohnya nih bisa dilihat di sini sorted-nya kan akan sama terus nih. 6, 11, 11, 13, 18, 19 dan seterusnya akan sama. Jadi kita akan sort dulu di awal gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa perhatikan juga yang kita mau itu X tertinggi untuk sebuah nilai X. Jadi kita bisa hitung secara prefix sum aja. Oke. Oh ya, dalam kasus ini ku hitung sortnya dalam reverse order ya. Jadi dalam misalnya 1, 7, 2, 4, ku mulainya dari 7 dulu, yang paling gede 4, 2, 1. Nah, berarti nanti prefixnya akan yang pertama 7, yang kedua 7 tambah 4, 7 tambah 4, ini 7 tambah 4 tambah 2, yang ini 7 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Gitu. Nah, nanti habis kita pre-compute ini kan cuma perlu berarti O, N gitu kan. Karena kita bisa iterasiin pakai kayak prefix ke I, itu kan sama dengan prefix ke I-1 ditambah HI gitu kan. Jadi kita bisa lakuin ini secara ON aja. Nanti pengecekannya kita langsung refer to prefix ini. Jadi nanti pengecekannya juga hanya O1 gitu ya. Oke, udah paham sampai situ? Nah, berarti solusi akhirnya kita akan sort dahulu. Nah, ini membutuhkan n log n ya. Untungnya kita ada std sort, jadi kita nggak usah pentingin algoritma sortingnya. Untuk soal ini kita nggak usah pentingin algoritma sortingnya, kita bisa langsung menggunakan std sort dan itu udah dijamin n log n. Nah, untuk setiap pengecekan X itu kita kan membutuhkan n kali pengecekan. Tapi kita bisa pre-compute terlebih dahulu prefixnya supaya kita pengecekannya hanya membutuhkan O1. Nanti kita tinggal bisa cek apakah prefix X lebih besar dari B, lebih besar dari B. Kalau misalnya iya, kita langsung stop dan print B gitu ya. Print X. Stop dan print X. Kalau misalnya belum, kita lanjut untuk nilai X yang berikutnya, yaitu X plus 1 gitu. Nanti total kompleksitas waktunya itu cuma n log n untuk sortingnya, plus n. Sebenarnya plus 2n pertama untuk hitung prefixnya, prefixnya, lalu kedua kita bisa untuk mengeceknya ya, Tapi ini juga bisa dilakukan secara barengan. Oke, jadi secara total ini sebenarnya sama aja kayak O n log n-nya. Kan kita cuma ambil yang worst-nya gitu ya. Dan ini cukup untuk N-nya 20.000. N-nya kan 20.000. Ini jauh cukup dari di bawah time limitnya. Jadi kita untuk solusi rak buku, sekian idenya. Untuk implementasinya bisa dilihat di part 2. Nanti aku akan jelaskan cara coding untuk soal ini. Oke, thank you. Apakah ada pertanyaan? Jika iya, kalian bisa leave di komen di bawah. Oke? Semoga bisa dimengerti dan see you on the next video. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe ya.